Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Jamaluddin, NPM 10.111.118.206 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Insulin, Obat Antidiabetik Oral, dan Kombinasi Terhadap Kadar Gula Darah pada Pasien Rawat Jalan dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Rumah Sakit Al-Ihsan. Langsung saja ke pendahuluannya, di mana dari DM tipe 2 ini merupakan penyakit metabolisme yang disebabkan oleh pankreas sehingga penggunaan insulin yang kurang baik oleh tubuh. Untuk epidemiologinya, di Indonesia menempati peringkat ke-7 penderita DM terbanyak di dunia. Kemudian untuk faktor risiko dari diabetes mellitus tipe 2 ini, yaitu terdiri dari riwayat keluarga yang mengalami diabetes mellitus, kemudian juga adanya gaya hidup yang tidak baik, dan juga obesitas. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana gambaran efektivitas insulin, obat antidiabetik oral, dan kombinasi terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Al-Ihsan. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Al-Ihsan. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbandingan efektivitas insulin, obat antidiabetik oral, dan kombinasi terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Al-Ihsan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui perbandingan efektivitas insulin, obat antidiabetik oral, dan kombinasi keduanya terhadap kadar gula darah. Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk menambah pengetahuan dan mengetahui perbandingan efektivitas insulin, obat antidiabetik oral, dan kombinasi keduanya terhadap kadar gula darah. Kemudian untuk kerangka pemikirannya, di mana pada pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2, kemudian diberikan pengobatan, yaitu terdiri dari insulin, obat antidiabetik oral, dan kombinasi. Kemudian dari penggunaan obat ini, nanti dilihat apakah efektif ataupun tidak efektif. Jika efektif, maka kadar gula darahnya akan normal, dan jika tidak efektif, maka kadar gula darahnya tidak normal. Kemudian dari hasil penelitian dan pembahasannya, di mana dari penggunaan obat pada pasien rawat jalan dengan diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Al-Ihsan ini, yang menggunakan obat antidiabetik oral, sebagian besar itu berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 40 orang atau 64,5%, dengan usia 51-60 tahun sebanyak 31 orang atau 50%. Kemudian yang menggunakan obat insulin, sebagian besar itu berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 13 orang atau 72,2%, dengan usia 51-60 tahun sebanyak 7 orang atau 38,9%. Kemudian yang menggunakan obat kombinasi, sebagian besar juga berjenis kelamin perempuan atau 70,6%, dan usianya itu 41-50 tahun sebanyak 8 orang atau 47,1%. Kemudian dari gambaran penggunaan obatnya pada pasien rawat jalan dengan diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Al-Ihsan ini, mayoritas itu menggunakan obat antidiabetik oral, yaitu sebanyak 62 orang atau 63,9%. Kemudian yang menggunakan dari obat insulinnya sebanyak 18 orang atau 18,6%, dan yang menggunakan obat kombinasi itu sebanyak 17 orang atau 17,5%. Kemudian dari gambaran efektivitasnya pada obat antidiabetik oral, insulin, dan obat kombinasi, di mana untuk obat antidiabetik oral itu sebagian besar efektif sebanyak 34 orang atau 54,8%, dan yang tidak efektifnya itu sebanyak 28 orang atau 45,2%. Kemudian yang menggunakan obat insulin itu sebagian besar tidak efektif sebanyak 14 orang atau 77,8%, dan yang efektifnya itu sebanyak 4 orang atau 22,2%. Kemudian untuk yang menggunakan obat kombinasi itu, sebagian besarnya tidak efektif sebanyak 9 orang atau 52,9%, dan untuk yang efektifnya itu sebanyak 8 orang atau 47,1%. Kemudian dari simpulan penelitian ini, yaitu sebagian besar pada obat antidiabetik oral itu efektif, dan pada obat insulin itu sebagian besarnya tidak efektif, dan pada obat kombinasinya sebagian besar itu tidak efektif sebanyak 9 orang. Kemudian terdapat perbedaan antara efektivitas antara jenis obat antidiabetik oral, kemudian juga obat insulin, dan obat kombinasi terhadap kadar gula darah. Kemudian saran dari saya untuk peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan untuk peneliti selanjutnya itu melakukan pengambilan data dengan menambahkan variabel lain, dan juga melakukan standarisasi nilai kadar gula darah awalnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.